Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani, NIM C1C0190006, Prodi Akuntansi R014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Akuntansi Keuangan dan Standar Keuangan dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Pertama, kita akan membahas tentang akuntansi keuangan. Pengertian dari akuntansi keuangan adalah akuntansi keuangan atau financial accounting adalah sebuah proses pembuatan laporan keuangan yang menyangkut kegiatan operasional perusahaan secara menyeluruh dan akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti investor, manajer, serikat pekerja, kreditor, dan lembaga pemerintahan. Selanjutnya yaitu fungsi dari akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu mengetahui keuntungan dan kerugian. Yang kedua, laporan kepada manajemen. Selanjutnya yaitu pembagian keuntungan atau profit. Selanjutnya yaitu monitor dan controlling. Kelima, membantu mencapai tujuan perusahaan. Sebagai pengawasan, pembuat anggaran, penyusunan informasi yang akurat, pemetaan perusahaan, dan untuk mempermudah proses evaluasi. Tujuan dari akuntansi keuangan yaitu yang pertama itu memberikan informasi keuangan perusahaan. Kemudian laporan tersebut akan dijadikan sebagai tolak ukur potensial terkait dengan laba usaha. Selanjutnya yaitu memberikan informasi aktiva dan pasiva perusahaan. Di sini dapat dipastikan akuntansi keuangan adalah sumber ekonomi terpercaya dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi perubahan pada stakeholder. Di sini, tujuan akuntansi bisa mengetahui sejauh mana usaha perusahaan berkembang dan meningkatkan potensi keuntungannya. Yang keempat, ada memberikan informasi penting terkait dengan perusahaan. Dapat diketahui dari akuntansi keuangan tidak hanya tentang informasi finansial, tetapi juga terkait dengan informasi non-finansial seperti laporan kepuasan pelanggan. Yang kelima yaitu sebagai alat yang dapat digunakan perusahaan. Tujuan akuntansi keuangan adalah untuk menjadikan finansial perusahaan tertata dengan baik dan perusahaan tidak mengalami kebangkrutan atau kolaps. Dan tujuan terakhir dari akuntansi keuangan adalah menjaga keseimbangan finansial perusahaan. Dengan adanya akuntansi keuangan, pengeluaran dan pemasukan bisa tercatat dengan detail sehingga tidak terjadi tumpang tindih data. Selanjutnya yaitu proses alokasi modal. Yang pertama yaitu pelaporan keuangan. Di sini informasi keuangan yang disediakan oleh perusahaan yang bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan alokasi modal perusahaan. Selanjutnya, dari laporan keuangan tersebut, para investor dan kreditor menggunakan laporan tersebut untuk membuat keputusan tentang alokasi modal perusahaan. Kemudian barulah pada alokasi modal, proses penentuan bagaimana dan dengan biaya berapa uang dialokasikan ke dalam kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Selanjutnya, pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sarana pengkomunikasian informasi keuangan pihak-pihak eksternal. Selanjutnya yaitu tujuan dari laporan keuangan. Tujuan pertama dari laporan keuangan adalah memiliki nilai guna bagi investor dan kreditor untuk mengambil keputusan baik dalam investasi, kredit, dan keputusan lainnya secara rasional. Selanjutnya yaitu membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas. Selanjutnya yaitu menggambarkan secara jelas sumber daya ekonomi yang potensial dari sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu tantangan dalam membuat laporan keuangan. Yang pertama yaitu pengukuran non-keuangan. Di sini laporan keuangan tidak menyajikan ukuran kinerja yang biasanya dipakai oleh manajemen seperti tingkat kepuasan pelanggan dan lainnya. Selanjutnya yaitu ketepatan waktu. Laporan keuangan disajikan secara kuartalan dan laporan keuangan yang diaudit hanya disediakan satu kali dalam 1 tahun. Yang selanjutnya itu harta tak berwujud. Laporan keuangan berfokus pada harta berwujud, tetapi tidak menyajikan informasi untuk harta tak berwujud seperti hak paten dan goodwill. Yang terakhir tantangan laporan keuangan yaitu selanjutnya yaitu informasi yang berorientasi ke depan. Informasi yang berorientasi ke depan ini dibutuhkan oleh para investor maupun kreditor saat ini maupun di masa yang akan datang, tetapi tidak disajikan oleh laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu isu-isu dalam pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu standar dalam lingkungan politik. Di sini standar akuntansi disebut sebagai produk dari sebuah tindakan politik. Yang selanjutnya yaitu kesenjangan ekspektasi atau expectation gap. Hal ini terjadi karena kurangnya manajemen komunikasi antara publik dengan profesi akuntansi. Selanjutnya yaitu standar akuntansi. Saat ini terdapat 2 standar yang diterima untuk digunakan secara internasional yaitu GAAP dan IFRS. Selanjutnya yaitu ada etika dan lingkungan akuntansi keuangan. Di sini, manajemen harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta mendukung para karyawannya untuk menegakkan kode etik preferensi akuntansi yang seharusnya. Selanjutnya yaitu pengertian dari standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangannya. Selanjutnya yaitu tujuan dari standar akuntansi keuangan. Pertama, memberikan informasi berdasarkan prinsip akuntansi yang umum dan diharapkan standar akuntansi keuangan ini mempunyai sifat yang jelas, konsisten, terpercaya, dan dapat diperbandingkan.
Yang kedua yaitu memberikan pedoman dan peraturan kerja bagi akuntan publik. Yang selanjutnya yaitu memberikan database pada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting, seperti dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan, dan terakhir yaitu dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan prinsip akuntansi. Selanjutnya yaitu standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada standar akuntansi keuangan atau SAK. SAK ini berfungsi untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. SAK etap ini umumnya digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. Selanjutnya yaitu standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Yang terakhir yaitu standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah. SAK syariah ini merupakan standar yang digunakan untuk entitas atau perusahaan yang memiliki transaksi berbasis syariah. Ada pihak-pihak yang menyusun standar dalam akuntansi. Yang pertama yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. IAI ini adalah organisasi profesi akuntan yang juga merupakan badan yang menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kedua yaitu Financial Accounting Standard Board atau FASB. FASB ini memiliki misi membentuk dan memperbaiki standar-standar akuntansi serta melakukan pelaporan keuangan dalam rangka membimbing dan mendidik publik yang meliputi emiten, auditor, serta pemakaian informasi keuangan. Yang menyusun standar akuntansi yang ketiga yaitu International Accounting Standard Board atau IASB. Sebelum adanya International Accounting Standard Board atau IASB ini, ada IASC atau International Accounting Standard Community. IASB ini adalah perbaikan dari IASC. Selanjutnya, yaitu produk dari IASB ini dinamakan IAS atau International Accounting Standard, yang kemudian sekarang diberi nama IFRS atau International Financial Reporting Standard. Yang pertama ada Securities and Exchange Commission atau SEC. Tugasnya yaitu mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh emiten kepada khalayak ramai atau publik, mewajibkan perusahaan publik agar laporan keuangan eksternalnya diaudit oleh akuntan yang independen. Yang selanjutnya itu fokus terhadap pelaporan keuangan perusahaan publik dan pengembangan standar akuntansi, kemudian memonitor proses pembentukan standar akuntansi di Amerika. Juga membantu mengembangkan dan menstandarisasi informasi keuangan yang disajikan kepada para pemegang saham. American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. Tugasnya yaitu mengajukan rekomendasi secara tertulis mengenai prinsip akuntansi, menentukan praktik akuntansi yang tepat, dan mempersempit celah perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu Financial Accounting Standard Board atau FASB. FASB ini bertugas mempelajari masalah akuntansi terkini dan menetapkan standar akuntansi. Dan juga dalam menetapkan standar akuntansi keuangan, FASB ini harus tanggap terhadap kebutuhan dari setiap komunitas dan menetapkannya secara transparan di depan publik untuk mengungkapkan pendapat mereka sebelum standar yang baru diterbitkan dan diberlakukan. Yang terakhir yaitu Governmental Accounting Standard Board atau GASB. GASB ini bertugas menetapkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Dalam hierarki GAP ini, yang diterbitkan oleh FASB menentukan sumber prinsip akuntansi dan kerangka kerja pemilihan prinsip yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU. Pengertian dari PABU ini adalah berupa sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih atau dianggap berterima secara umum, serta dijadikan pedoman umum di lingkungan negara. Ada 5 prinsip dasar akuntansi dalam mencatat transaksi. Pertama yaitu prinsip biaya historis atau Historical Cost Principle. Dalam prinsip ini menghendaki penggunaan harga perolehan dalam mencatat aktiva, hutang, biaya, maupun modal. Yang kedua yaitu prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle. Pendapatan dapat dikatakan terrealisasi apabila produk sudah dipertukarkan dengan kas dan diakui saat penjualan. Kemudian yang ketiga ada Matching Principle. Ini adalah mempertemukan biaya dengan hasil pendapatan yang muncul karena adanya biaya yang telah dikeluarkan. Prinsip ini digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan bersih dari setiap periodenya. Itu prinsip pengungkapan lengkap atau Full Disclosure Principle. Prinsip ini ialah menyajikan sebuah informasi lengkap dalam sebuah laporan keuangan. Prinsip konsistensi atau Consistency Principle. Supaya laporan keuangan bisa kita bandingkan dari tahun ke tahun, maka metode dan prosedur yang kita gunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahunnya. Sekian presentasi makalah saya. Jika terdapat kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.